dari pengalaman explore nih gitu. Kira-kira benar-benar nemuin gitu atau muncul gitu. Muncul. Iya. Kalau saya mah kan live streaming langsung gitu ya. Iya. Langsung kagak ada editan, kagak ada apa ya. Kalau ada ya ada gitu. Kalau kagak ya kagak gitu. Terus saya pernah ditarik genderuwo. Dan dia tadinya muncul tuh ada di video tuh ada di Gunung Putri, yang di Cibinong. Terus kalau yang saya kayak berantem gitu mah gitu di Telajung. Di apa sih yang pabrik bekas itu? Lupa saya, pokoknya ada dah gitu kan. Saya sampai ya kayak orang berantem deh gitu. Ada di videonya gitu kan. Di itu tuh Banaspati, api. Genderuwo, Banaspati, kalau kuntilanak gitu kan kita ngeliat nih, tapi kadang-kadang di kamera kagak jebol, kagak ini. Gitu ya? Iya, sering begitu mah gitu. Oh itu kelihatan, di kamera kok kagak ada sih gitu kan. Kadang-kadang suka gimana gitu, tapi kadang-kadang kameranya juga apa HP-nya kita pakai HP ya, masih pakai HP kita iniin lah gitu, anuin gitu. Tapi kan kalau misalnya pas explore gitu tuh ya dari teman-teman semua gitu. Kalau misalnya pas gitu satu kru nemuin itu, apa emang udah kuat mental semua? Apa ada kejadian? Kagak semua begitu. Iya. Pokoknya kayak macam adik sepupu saya yang belum kuat. Itu sering banget dia mau kesurupan di tempat gitu. Sama temannya bini itu temen, maksudnya temen punya bini, dia suka ikut. Dia tim kita juga si Tia tuh anak Cibinong. Waktu di Gunung Putri baru mulai kita baca gitu kan, ayo kita eksplor mana, dia langsung loncat-loncat. Lah itu pucang apa kata kita gitu kan, ngerinding ya. Loncat-loncat dia, wah pocongan yang tadi. Dia sebelum masuk kita semua ngeliat pocongan, cuman pada diem semua. Nah dia juga ngeliat, kebetulan lagi kotor, kalau kata ini mah lagi ya gitu ya, lagi main dah gitu, kena langsung loncat-loncat gitu. Badannya gede ya, kayak enteng aja gitu. Langsung dinetralin sama teman saya. Kalau saya mah kagak begitu bisa kalau netralin gitu kada. Ya kalau kalau gituannya masih setara, kan gituan gak ada tingkatan gitu. Masih setara mah bisa kita netralin gitu. Tapi udah yang lebih jago lagi. Aduh, bukan ini. Kita juga ngeri kepuak gitu. Kepuak teh apa ya? Ketarik malah sama dia. Iya, kitanya kalah gitu. Kadang-kadang seperti gitu. Waktu Banaspati kan saya yang iniin, teman saya kena kesurupan malah si Cepi itu. Saya kan di depan nih karena saya megang kamera. Waktu 1, 2, 3 orang gitu kan. Di belakang ada, kita bagi 2 gitu kan. Kata teman saya nih yang di Telajung, jangan deket-deket gitu ya, ini batas udah digarisin sama gua. Oh ya udah gitu. Begitu saya iniin, dia nyala. Kan Banaspati mah api ya. Ngajar saya om, saya beledug lagi dah, ibarat kata kita mau kita hajar lagi, bisa tuh nyurup langsung ke si Cepi itu. Teman saya tuh orang juga gitu, surupan ditanya tuh kan, lalu ngapa gitu kan, ini gue bolong, lu tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab situ yang nyerang, saya bilang gitu. Saya kagak pernah namanya nyerang duluan apapun gitu kan, kagak pernah yang inilah gitu. Kalau dulu emang saya suka nantangin gitu kan, semenjak ya ketemu guru-guru lah gitu yang ustadz gitu, jangan suka nantangin dah gitu, gituan mah gitu. Cuman ya sekarang juga kalau kita ini mah kayak gituan kayak nantangin ya gitu. Cuman penasaran orangnya gitu. Saya mah penasaran gitu. Kebanding ketemu orang di jalan sendiri mah mending ketemu gituan ibaratnya gitu lah. Gituan mah kita tonjok kagak ini gitu ya. Lah orang kita tonjok lah gitu bacok gitu kan. Berarti ente buka bikin channel di YouTube udah mulai persiapan yang matang tuh. Iya, jadi iya takutnya gitu kan ada orang-orang yang nekat karena pengen tuntutan. Ya karena YouTuber ini laku nih gitu kan, pasaran misteri, udah kita bikin aja gitu kan, tanpa ilmu, tanpa perbekalan, itu kan bisa membahayakan diri sendiri. Ada gitu. Teman saya yang kosong gitu ya, dia mah gua maksudnya berani gitu kan, udah nekat lah, sembrono ya apa dibilangnya gitu ya, sembrono dah ya. Akhirnya
sampai sekarang imbasnya kena ke dia. Gitu. Akhirnya channel nggak lanjut. Imbasnya kena ke dia sampai sekarang. Iya. Jadi diikutin terus gitu. Itu kalau kosong banget ya begitu. Gitu. Jadi intinya udah persiapan lah ya gitu. Iya, persiapan. Semua kru juga karena emang ya makhluk kayak gitu ya. Iya. Jadi bukan karena kemarin tuh bukan bikin channel YouTube misteri itu bukan karena semata-mata ngejar ininya aja gitu. Bukan, ya. Gitu. Di situ juga kan ada edukasi, iya, kan gitu. Edukasi kalau tetap kita makhluk yang paling sempurna gitu kan. Apapun kita di atasnya mereka gitu. Cuman kan kita ada kode etiknya juga digituan juga. Iya. Ada kode etik. Kita kudu ibarat masuk rumah assalamualaikum dulu gitu, kayak gitu. Sama kayak gituan juga kagak lah kalau kita sembrono lah kesambet gitu kan. Sering kan orang kita bye bye lu kesambet nih. Itu begitu yang sembrono gitu. Nah itu kalau udah masuk ke darah kan repot. Kalau misalnya pas explore gitu ya. Aduh Kang, bayangin deh kalau pas nemu kayak gitu bawa kamera gitu. Kan biasanya gini tuh. Kalau di kita lingkungan lagi begini nih ya gitu ya. Kita mau explore bayangan kita gitu. Tapi kan walaupun kita udah persiapan dan sebagainya, ternyata kalau pas ketemu kenyataannya mah kadang-kadang mental yang main ya. Iya. Nah kalau misalnya buat ente sendiri nih sama kru gitu, ketika misalnya udah pengalaman gitu, apa pas ngelihat makhluk itu gitu, pertama kali pas explore. Saya nih kalau yang di lapangan ya gitu ya, tetap gugup ada. Saya 5 menit pertama pasti gugup, gemeter awaknya gitu kan. Pasti dah 5 menit ke sana udah. Kalau saya ya, kalau teman-teman yang saya tanya tuh ya masih ada yang takut. Kalau yang kayak si Sandi, si Madi itu udah berani, si Cepi itu. Tapi kadang-kadang si Cepi ini teman saya gampang. Tapi sengaja saya harus ada yang begitunya karena kan nanti buat mediasi gitu. Ada teman saya yang pengen banget buat mediasi ini kagak bisa ditembus. Kenapa tuh sebabnya tuh? Wah nggak tahu dah itu ininya dia. Iya, soalnya gini itu ada pengalaman saya pribadi gitu kan, waktu itu saya ceritain gitu. Saya pernah gitu kan malam-malam nemuin orang kayak gitu. Dia mau ngambil apa sih kayak semacam batu lah ya gitu, mau narik gitu. Nah itu nggak dikasih tuh kan menurut dia sama yang punyanya gitu. Nah saya ngelihat gitu. Pas itu saya mau dijadikan mediator tuh gitu. Ini udah pegang semuanya. Ternyata yang masukin itu malah mental gitu kan. 2 kali dicoba nggak bisa karena emang saya juga pribadi saya nolak. Gitu. Iya kalau nolak nggak bisa. Gitu. Kalau nolak gitu kan. Takut. Dasarnya kita ada ini kan, terus kitanya nolak nggak bisa. Tapi kalau misalnya mediasi itu apa nggak ada kekhawatiran pas itu dia jadi nempel terus itu? Karena kalau dianya suka bisa. Iya. Gitu. Cuman kan kita tarik paksa. Iya. Gitu. Walaupun dia suka. Nafsi lah, lu mah lu, gua mah gua. Jangan ikut. Udah cukup di sini gitu. Ini ada cerita ini nih, menarik. Katanya kalau misal orang kesurupan gitu masuk itu fisiknya tetap main ya gitu. Katanya soalnya capek katanya. Capek, iya. Cuman agak blank. Agak blank dia kan apa ya? Jadi energinya tuh kayak tarik-tarik gitu. Bahasa kitanya mah apa ya, Cik udah. Kesedot itu energinya semua. Kalau orang habis kesurupan teh lemas gitu kan. Nah ya itu gitu. Nah sekarang buat ini ya, buat kita nih terutama orang awam, kalau misalnya kayak ya mungkin kalau ente dan teman-teman mah udah terbiasa ngelihat makhluk seperti itu gitu kan, kayaknya mungkin udah biasa gitu kan kayak kita begini gitu, bisa ini. Nah kalau buat kita nih ya, sarannya gitu, kalau misalnya seandainya suatu saat gitu ketemu gitu, terus atau nemuin orang kesurupan mintanya macam-macam, itu harusnya seperti apa tuh kira-kira menurut tuntunan agama juga gitu. Kalau menurut saya juga ya, maksudnya kalau ketemu mah intinya kita jangan panik. Kalau panik mau pagi mana juga udah pasti takut. Itu saya sendiri juga ada rasa takut om gitu, cuman kan jangan nurutin rasa takut gitu. Gitu kita lawan, tetap kita makhluk yang paling sempurna kan dalam agama Islam gitu kan. Tetap kita makhluk yang paling sempurna, kita apapun kita di atas dia. Itu gitulah. Terus apa lagi tadi? Terus kalau misalnya buat ini apa buat indah orang yang kira-kira pengen terjun kayak ente gitu kan tanpa persiapan yang tadi gitu.
Kira-kira saran ente gitu. Kalau bisa mah jangan. Jangan. Ya, cuman ada pendamping dah. Ada pendamping dalam arti tetap kita mah sama Allah ya, pendamping kita mah kagak bisa dipungkiri lah gitu. Cuman kan ada syariat lah ibaratnya lewat ya gitu. Ada yang nganuin lah gitu, dampingin gitu. Kalau dewe kan mah jangan gitu. Bisa-bisa ke awak kita gitu. Awak kita satu lagi. Kalau yang model kayak gini gitu, maksudnya ini kan termasuk ilmu pengetahuan juga ya sebenarnya gitu. Kira-kira orang awam bisa belajar ya? Kalau dipelajari bisa ya? Karena kan teman saya juga ada padepokannya tuh, dipelajari bisa. Cuman apa ya? Takutnya kagak kesampean gitu. Kalau pelajarin mah kecuali emang dari kecil emang udah ada, nah itu diasah bisa gitu kan. Kalau pelajarin mah kebanyakan kagak kesampean gitu, bahasa kitanya mengeri kelewat gitu. Soalnya ini mah bukan ilmu ini ya, bukannya ilmu pelajaran kayak sekolah gitu lah, repot juga kalau udah kelewat kan, banyak yang anu kan lah, ngeri gitu dah pokoknya. Kalau ada bimbingannya itu mah boleh gitu, kayak ada Pak Ustadz yang lebih inilah silakan gitu, asal jangan kagak ada gurunya. Yang repot mah itu belajar kagak ada gurunya mah, waduh ya gila. Benar. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir buat kita manusia menghadapi atau menyikapi makhluk manusia tersebut. Takut apa jangan? Jangan takut. Jangan panik, jangan takut gitu. Karena kita makhluk yang paling sempurna gitu. Makhluk yang paling sempurna tetap kita manusia. Penting ketika kita berpegang teguh sama keyakinan kita, agama kita terutama Islam gitu. Kita sebisa mungkin menjalankan segala apa yang diperintahkan, mungkin itu ya kuncinya gitu. Terus juga yang tadi dibilang jangan kosong, artinya kita selalu ingat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Insya Allah hal-hal kayak gitu nggak bakal terjadi ya. Dan buat sobat muda mungkin kalau yang seandainya mau buka atau mau ini channel misteri gitu, kalau mau ikut boleh. Kalau mau ikut ini Bang Tommy nanti gitu, nanti dilanjut. Sebenarnya saya nunggu kelanjutan lah gitu kan kemarin. Nanti juga Om ikut ya. Aduh. Biar lebih seru jadi podcastnya sama gituan gitu. Iya kan? Saya bener yang penasaran Tom gitu. Jujur gitu. Jujur baru sekali punya pengalaman gitu. Ya baru sekali punya pengalaman gitu. Waktu kerja dulu, tapi selebihnya belum gitu. Itu juga apa halusinasi apa, tapi ini pengalaman. Ya pokoknya ntar ikut dah. Iya, begitu dah. Itu kayak belum. Iya biar seru gitu. Iya. Jadi kalau yang buka ini jangan istilahnya harus punya gitu, harus punya bekal yang cukup. Iya. Nanti dipantengin juga channel Tommy Mystery Channel dan kemudian juga pantengin terus channel kita Bina Remaja 04 official, dan kemudian jangan lupa subscribe dan nantikan podcast kita bersama Karang Taruna Kecamatan Cigudeg. Dan insya Allah nanti kalau seandainya pasti dan jadi, kita juga bakal bertemu dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor. Nah nanti tanggal 20 insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan yang merintang. Kita mau studi banding kira-kira soam lah ya gitu ya. Iya insya Allah gitu, kita soam ke Karang Taruna yang ada seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor dulu ya. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bang Tommy yang punya channel Tommy Mystery Channel, dan kita dukung terus gitu channelnya gitu, mudah-mudahan hidup lagi karena kita menantikan nih orang yang berani sama kayak gituan, orang asli Cikuda. Sekali lagi subscribe channel Bina Remaja Official 04. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja.